Shalom bagi saudara sekalian. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam ibadah Minggu Info Covid tanggal 9 Maret tahun 2025 tertulis dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal yang ke-10 ayat 16 hingga ayat 21. Demikian firman Tuhan. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat, dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan dia membantah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat terkasih, mengawali khotbah ini ada sebuah ilustrasi demikian. Ada seorang kakek yang begitu rajin beribadah di tengah keberadaannya yang sudah lanjut usia, dan pendengarannya sudah mulai berkurang, dan juga penglihatannya juga sudah mulai berkurang. Walaupun demikian, ia tidak pernah absen beribadah ke gereja. Demikian juga di saat ia berada di rumah, ia selalu rajin membaca Alkitab. Suatu saat cucunya berkata kepadanya, kakek, saya perhatikan kakek sangat rajin beribadah ke gereja dan begitu rajin membaca Alkitab. Padahal kalau saya perhatikan, kakek sudah tidak bisa lagi jelas membaca dan mendengar. Lalu untuk apa kakek masih datang ke gereja dan masih membaca firman Tuhan di rumah? Toh juga khotbah pendeta di gereja tidak akan dapat kakek dengar dengan baik. Lebih baik kakek di rumah saja. Lalu, si kakek itu pun menyuruh cucunya untuk mengambil sebuah goni tepung yang terbuat dari kain. Lalu menyuruh cucunya itu untuk mengisi goni itu dengan air. Setelah itu ia harus membawanya kembali ke hadapan kakeknya itu. Maka sang cucu pun melakukan apa yang diperintahkan kakeknya. Tetapi air yang ia isi dalam goni itu semuanya habis menetes di sepanjang jalan. Kakeknya itu pun tersenyum melihatnya, dan kembali ia menyuruh cucunya itu untuk kedua kalinya. Cucunya itu pun bergegas melakukannya, dan lebih kencang ia berlari dari sumber tempat pengambilan air itu. Namun hasilnya tetap sama. Goni itu tidak pernah terisi penuh dengan air. Lalu ia berkata kepada kakeknya bahwa pekerjaan mengisi air dalam goni adalah pekerjaan yang sia-sia. Mendengar itu, sang kakek pun tersenyum dan berkata kepada cucunya itu, tidak ada yang sia-sia. Sekalipun goni itu tidak penuh dengan air, namun lihatlah, goni itu kini telah menjadi bersih. Demikian juga kehidupan setiap orang yang rindu mendengarkan firman Tuhan tidak akan pernah menjadi sia-sia. Justru hidupnya akan diubahkan, imannya akan semakin teguh, sehingga ia beroleh kekuatan lewat setiap firman yang ia dengarkan. Akhirnya cucunya itu pun mengerti apa yang dimaksudkan oleh sang kakek. Dan setiap hari Minggu, ia selalu rajin menuntun kakeknya itu untuk berangkat ke gereja. Dan tak lupa juga, setiap hari ia bersama dengan kakeknya
membaca Alkitab. Saudara terkasih, benarlah yang dikatakan firman Tuhan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara terkasih, firman Tuhan dalam ibadah Minggu Infokafit saat ini mengisahkan bagaimana pergumulan Paulus akan keberadaan orang-orang Yahudi di Roma yang belum sepenuhnya mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup mereka. Pada saat itu orang-orang Yahudi masih menyelubungi diri mereka dengan berbagai rupa-rupa pengajaran akan hukum Taurat yang mereka anggap sebagai jalan untuk beroleh keselamatan. Sekalipun para rasul telah memberitakan bahwa Yesuslah Sang Mesias yang telah dijanjikan para nabi dalam perjanjian lama, dan dalam Kristus hukum Taurat telah digenapi. Tetapi kedegilan hati mereka membuat mereka susah menerima fakta yang sebenarnya. Sebagai seorang rasul yang berkebangsaan Yahudi, Paulus pun menunjukkan kecintaannya dan kepeduliannya akan rekan sebangsanya itu. Ia merindukan agar orang-orang Yahudi juga menerima Injil, agar mereka diselamatkan. Inilah doa dan keinginan hati Paulus agar mereka diselamatkan. Paulus melihat bahwa orang-orang Yahudi begitu giat melakukan berbagai ritual keyahudian. Namun yang sangat disayangkan adalah mereka belum beroleh pengertian yang benar karena mereka masih berupaya mendirikan kebenaran mereka sendiri. Keselamatan itu sendiri hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dan hal itu sudah disampaikan Paulus dalam ayat yang ke-9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Namun saudara yang terkasih, inilah yang digumuli oleh Rasul Paulus akan betapa sulitnya orang-orang Yahudi menerima kebenaran firman Tuhan, karena mereka masih mengandalkan pikiran dan kebenaran mereka masing-masing. Dalam hal inilah Rasul Paulus mengambil contoh dari apa yang telah terjadi dalam perjanjian lama pada zaman Nabi Yesaya, di mana saat itu orang-orang Israel menolak pemberitaan Nabi Yesaya yang pada akhirnya berujung pada peristiwa pembuangan di Babel. Bahkan sebagai seorang Nabi, Yesaya harus berkata, "Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami?" Memang begitu susahnya bangsa itu menerima kebenaran firman Tuhan. Bahkan sejak zaman Musa pun mereka sudah dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Sekalipun mereka telah melihat dan merasakan berbagai kebaikan Tuhan, namun bangsa Israel begitu sering bersungut-sungut dan meragukan firman Tuhan. Lalu Rasul Paulus mengutip dari apa yang pernah dikatakan Nabi Yesaya, "Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah." Artinya bangsa Israel telah menolak firman Allah, bahkan menolak kedatangan Sang Mesias, yaitu Tuhan Yesus, karena mereka mengandalkan bahwa pembenaran itu hanya oleh karena perbuatan. Padahal sesungguhnya manusia dibenarkan bukan oleh karena perbuatannya, namun oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan dalam ibadah minggu ini mengingatkan kita akan betapa perlunya mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Mendengar dan melakukan firman Tuhan adalah dua hal yang tak dapat dipisahkan. Tidak cukup hanya mendengar, namun juga sangat perlu untuk melakukannya. Dengan mendengarkan firman Tuhan, maka iman kita akan tumbuh. Rasul Paulus dengan jelas mengatakan dalam ayat 17, "Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus." Banyak orang berpendapat bahwa mendengar cerita humor bisa menenangkan hati dan pikiran. Yang lain berpendapat bahwa mendengarkan musik sangat bermanfaat bagi kesehatan, juga mampu menenangkan pikiran, memberi energi pada tubuh, dan mengelola rasa sakit. Artinya lewat pendengaran ini, ada banyak hal yang dapat dipengaruhi di tengah kehidupan kita. Apa yang kita dengarkan pasti mempengaruhi
kondisi jiwa dan fisik kita. Jika kita mendengarkan kabar baik, maka hati ini akan tenang. Namun sebaliknya, jika kabar buruk yang kita dengarkan, maka jiwa ini akan gundah gulana. Untuk itu, kita perlu cermat dengan setiap hal yang kita dengarkan. Lalu, dalam kaitannya dengan kehidupan rohani kita, bagaimanakah respon kita dikala mendengarkan firman Tuhan? Apakah di saat kita mendengarkan firman Tuhan kita merasa bahagia, merasa bersuka cita, atau apakah masih ada yang mengganjal dalam diri kita dikala mendengarkan firman Tuhan? Kadangkala ada orang yang kurang sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, hanya pada waktu-waktu tertentu saja, sesuai dengan seleranya saja. Kalau ia merasa senang dan nyaman dengan khotbah dan pengkhotbahnya, maka ia dapat menerimanya. Namun, kalau tidak nyaman dengan itu, dia akan menolaknya. Kadang masuk dari kiri, keluar dari kanan. Bahkan yang paling parah, masuk dari kiri, langsung nendang. Ada begitu banyak sikap orang yang masih enggan dan sulit untuk menerima firman Tuhan. Akibatnya imannya tidak bertumbuh. Saudara terkasih, hidup ini penuh dengan pergumulan yang harus kita lalui. Dan untuk melalui semua itu dibutuhkan iman yang tangguh, iman yang teguh. Dan untuk memperoleh iman yang teguh, dibutuhkan komitmen untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saat ini lewat nas khotbah ini, kita dituntun ke sana agar menjadi pribadi yang beriman teguh. Sebagaimana dikatakan Tuhan Yesus memiliki iman sebesar biji sesawi yang dapat memindahkan gunung. Artinya, imannya benar-benar tangguh, yang benar-benar teguh, yang dapat menghadapi berbagai gejolak kehidupan ini. Jika hidup jasmani kita butuh apa yang namanya makanan, agar kita bertahan hidup, demikian juga kehidupan rohani kita. Kita butuh apa yang namanya iman. Sehingga apapun yang kelak akan kita hadapi, kita akan kuat dan mampu melewatinya. Iman percaya kita harus dibuktikan dalam keseharian kita. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jemaat yang dikasihi Kristus, iman tidak datang begitu saja. Namun iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Iman tumbuh dari setiap perjumpaan rohani kita dengan Tuhan. Oleh karena itu, mari miliki persekutuan yang dekat, yang begitu akrab dengan Tuhan, lewat kerinduan kita untuk menjadi pendengar dan menjadi pelaku firman-Nya. Jangan pernah menolak firman Tuhan atau para pemberita firman Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada saudara. Mari pergunakan waktu sebaik mungkin untuk bersekutu dalam kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, sebagai umat yang dibenarkan dalam Kristus Yesus, mari syukuri anugerah keselamatan itu dengan menjadi pribadi yang mau mendengar dan melakukan firman Tuhan, serta menjadi pemberita firman Tuhan dimanapun saudara berada, agar setiap orang yang belum percaya, yang belum mendengar berita keselamatan, pada akhirnya mereka percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa iman tumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus menguatkan kami menjadi pribadi yang selalu menjadi pendengar, pelaku, bahkan pemberita firman Tuhan. Dan nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.